Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 59. Tiba-tiba terdengar pekik nyaring melengking tinggi dan tubuh Willy sudah bergerak ke depan. Sekali kedua tangannya bergerak, dua orang cebol yang menjadi Sute Suoke itu terlempar sampai 5 meter jauhnya dan terbanting mati seketika. Darah itu dalam kemarahannya telah mempergunakan satu di antara 8 jurus Cui Beng Paciang yang baru-baru ini diwarisinya dari Dewa Bongkok. Biarpun latihannya belum matang benar, namun dengan sekali pukul saja dia dapat membuat dua orang Sute Suoke terlempar dan tewas, maka dapatlah dibayangkan betapa hebatnya ilmu pukulan itu dan betapa kuatnya sinkang yang berada dalam diri Willy setelah Dewa Bongkok mengoperkan tenaganya kepada darah jelita itu. Tentu saja 3 orang cebol yang lain terkejut setengah mati, demikian pula Mao Xiao Moli. Terutama sekali Mao Xiao Moli. Dia mengenal Willy dengan baik karena bukankah darah itu masih keponakan muridnya sendiri? Melihat darah itu membantu pendekar super sakti, marahlah dia dan bersama 3 orang cebol yang lain dia sudah menerjang maju, bukan hanya dengan tangan kosong, melainkan menggunakan pedangnya yang bersinar hijau. Akan tetapi, Willy sudah marah sekali. Sepasang matanya mencorong dan hal ini adalah berkat tenaga sinkang yang diterimanya dari Dewa Bongkok. Begitu melihat sinar pedang hijau menusuk, dia miringkan tubuhnya dan sekali tangan kirinya menekan ke bawah. Terdengar bunyi, krek, dan pedang di tangan Mao Xiao Moli telah patah. Sebelum wanita cabul itu hilang kagetnya, tangan kiri Willy yang mematahkan pedang itu kini menyampok ke atas, dan kembali terdengar suara, krek, disusul robohnya tubuh Mao Xiao Moli yang telah patah tulang lehernya dan tewas seketika. Bukan main hebatnya gerakan-gerakan dari Willy itu, karena dia tidak ingat lagi akan keganasan pukulan-pukulan itu saking marahnya. Dia terus menghadapi 3 orang cebol yang lain, kemudian dia menggerakkan jurus keempat, tubuhnya merunduk ke bawah, kemudian kaki kiri ditarik ke belakang, tubuhnya seperti hampir bertiarap, akan tetapi kedua tangannya menyambar ke depan. Terdengar teriakan-teriakan mengerikan dan 3 orang cebol itu terpelanting ke kanan-kiri tanpa dapat bangkit kembali karena ada yang kepalanya retak, ada yang tulang-tulang dadanya remuk terkena sambaran hawa pukulan jurus mujizat itu. Sungguh sukar untuk dipercaya. Dalam 3 jurus saja darah remaja itu telah mampu membunuh 5 orang cebol yang amat lihai itu dan juga menewaskan Mao Xiao Moli yang merupakan seorang tokoh besar dalam dunia sesat. Bukan hanya Im Kan Ngoke yang terkejut setengah mati, juga Sumahan sendiri memandang dengan penuh keheranan, kekaguman, akan tetapi juga agak ngeri melihat keganasan yang luar biasa itu. Kini Willy menerjang maju ke arah 5 orang Im Kan Ngoke yang masih mengurung dan mendesak Sumahan yang sudah menderita luka-luka oleh pukulan-pukulan sakti. Melihat ini, Sam Oke alias bekas koksu Nepal yang merasa sudah mengenal betul tingkat kepandaian nona muda itu, cepat meloncat maju. Nona, mengapa engkau membela musuh? Hayo kau menyerah sebelum terpaksa aku menangkapmu dan menyerahkanmu kepada Ngooke untuk dipermainkan habis-habisan. Ternyata Sam Oke memandang rendah kepada nona ini. Memang betul bahwa nona ini telah merobohkan 6 orang itu, akan tetapi Sam Oke pun memandang rendah kepada 6 orang itu. Sambil menyeringai dia mementang kedua lengannya dan melangkah maju, sikapnya menakutkan. Kemarahan Willy makin memuncak. Keparat, engkau ini manusia busuk, di mana-mana mendatangkan kejahatan. Engkau harus menebus kematian Lo Cianwei itu dengan nyawamu yang tak berharga. Bocah tak tahu diri. Sam Oke Banhua Sengjin marah sekali dan menubruk ke depan. Gerakannya cepat bukan main dan ada angin berputar yang mengurung diri Willy sehingga darah itu sukar mencari jalan keluar dari serangan ini. Kedua tangannya yang besar itu mencengkeram dari kanan kiri. Willy memang tidak berniat untuk mengelak. Melihat kedua tangan itu menyambar, dia pun lalu menyambut dengan kedua lengannya pula, menangkis sambil mengerahkan tenaga dari pusarnya. Des. Hebat sekali benturan antara sepasang lengan yang besarnya melebihi betis Willy sendiri dengan 2 lengan kecil halus dari darah itu. Tubuh Banhua Sengjin terpental sampai 4 meter dan dia terbanting jatuh, debu mengepul dan dia bangkit sambil menyeringai karena tulang lengan kirinya patah. Melihat ini, Toa Oke terkejut dan dia mengeluarkan bentakan nyaring, menubruk ke arah Willy dengan mengerahkan tenaganya. Kembali Willy menyambut tanpa mengelak, melainkan tiba-tiba dia berlutut dengan kaki kiri, tangan kiri menekan tanah dan tangan kanan dipukulkan atau didorongkan ke depan dengan tangan terbuka.
Inilah pukulan dari jurus Cui Beng Paciang, dengan mengandalkan tenaga yang meminjam tekanan pada bumi. Des. Tubuh orang pertama dari Im Kan Ngooke itu terputar-putar dan dia nyaris terbanting kalau saja dia tidak cepat meloncat dan membuat salto untuk mematahkan daya luncur tubuhnya. Dia tidak terluka, akan tetapi merasa dadanya sesak dan dia memandang dengan mata terbelalak ke arah Willy. Kemudian, dia membalikkan tubuh dan berseru kepada 4 orang saudaranya. Pergi. Angin keras. Itulah tanda bahwa pihak musuh terlalu kuat dan 5 orang Im Kan Ngooke itu pun berlari-larian secepatnya dengan hati jerih. Sumahan yang menderita luka berdiri sambil memandang darah itu penuh kagum. Ah! Sungguh hebat, engkau agaknya telah menerima ilmu-ilmu dari Lo Cianpue ini, Nona. Willy hanya mengangguk, sikapnya dingin. Akan tetapi pada saat itu, wajah Sumahan menjadi pucat dan orang tua ini mengatupkan bibir kuat-kuat menahan nyeri, kemudian tubuhnya bergoyang-goyang. Willy memandang wajah itu dan teringatlah dia kepada Qianli. Betapa miripnya wajah itu dengan wajah kekasihnya. Timbul rasa kasihan di dalam hatinya. Kau terluka, Lo Cianpue. Sumahan menarik napas panjang. Sedikit tidak mengapa. Untung ada engkau yang hebat, Nona. Siapa namamu? Nama saya Kim Willy, Lo Cianpue. Willy menanti dengan jantung berdebar. Akan tetapi nama itu tidak mendatangkan pengaruh apa-apa terhadap pendekar itu sehingga legalah hatinya. Pendekar ini belum pernah mendengar namanya dan tidak tahu bahwa dialah Dara yang tadi dicelanya sebagai putri penjahat Hek Tiao Lomo dan anak kandung pemberontak Kim Bo Usin. Sebut saja aku paman, Willy. Dengan kepandaian yang kau miliki, lewat beberapa tahun lagi saja belum tentu aku akan dapat menandingimu, maka jangan menyebutku Lo Cianpue. Kalau tidak ada engkau yang agaknya telah mewarisi ilmu-ilmu hebat dari Dewa Bongkok, kiranya sekarang aku sudah mati pula seperti dia. Ah, kasihan, seorang tokoh besar harus tewas dalam kesunyian. Kita harus menyempurnakan semua jenazah itu dan memperabukan mereka. Semua? Willy bertanya, heran. Juga jenazah 8 orang itu? Sumahan mengangguk, berbalik dia bertanya. Iya, mengapa tidak? Tentu saja aku hanya ingin menyempurnakan jenazah Lo Cianpue itu saja, Lo. Paman. 8 jenazah yang lain itu adalah jenazah penjahat-penjahat. Ah, Willy, jangan kau berpendapat demikian. Betapapun jahatnya mereka, kini mereka telah mati, telah menjadi jenazah. Tidak ada jenazah yang jahat, bukan? Willy memandang tajam dan Sumahan diam-diam harus mengagumi sepasang mata yang demikian tajamnya itu. Memang setelah dia mewarisi sinkang dari Dewa Bongkok, sepasang mata darah itu mencorong seperti sepasang mata seekor naga sakti. Jadi kalau begitu kita tidak boleh membenci semua orang yang telah mati, Paman? Ya, begitulah. Yang jahat itu perbuatannya, bukan orangnya. Biarpun pada waktu hidupnya mereka itu amat jahat sekali. Ya, kita tidak boleh membencinya, bahkan harus mengasihani mereka. Hayo kau bantu aku mempersiapkan pembakaran besar untuk mereka. Mereka lalu mengumpulkan kayu-kayu besar yang kering dan ranting-ranting berikut daun-daun kering, menumpuknya sampai banyak sekali. Kemudian, dibantu oleh darah itu, Sumahan menumpuk jenazah si Tian Hoatsu, Durganini, Mao Xiaomoli dan 5 orang kakek cebol ke atas tumpukan kayu, sedangkan jenazah Dewa Bongkok diletakkan di atas tumpukan kayu tersendiri oleh Willy yang berkeras untuk memisahkan jenazah kakek Bongkok itu. Aku hendak menyimpan abu jenazah beliau, Paman, katanya sebagai alasan ketika dia hendak memisahkan pembakaran jenazah itu. Untuk apa? Untuk kuserahkan kepada yang berhak menerima. Menurut cerita beliau sebelum meninggal dunia, beliau mempunyai seorang murid yang bernama Cao Kokcu. Nah, aku ingin mencarinya untuk menyerahkan abu jenazah beliau kepadanya. Sumahan mengangguk. Memang benar. Muridnya adalah naga sakti gurun pasir yang bernama Cao Kokcu. Engkau sungguh berbakti sekali kepada Dewa Bongkok, Willy. Mereka lalu membakar tumpukan kayu di mana jenazah-jenazah itu diletakkan. Sambil menanti jenazah-jenazah itu terbakar menjadi abu, Sumahan mengajak Willy bercakap-cakap. Dia amat tertarik kepada gadis ini, seorang gadis yang selain cantik jelita penuh kelembutan juga mengandung kekuatan hebat, kelincahan, kejujuran dan keberanian dengan hati yang keras, mengingatkan dia kepada Lulu istrinya yang kedua ketika masih muda.
Engkau berbakti sekali kepada orang tua itu. Apakah engkau muridnya? Melihat bahwa engkau telah mewarisi ilmu-ilmunya, tentu engkau diambil murid olehnya. Tidak, loh. Paman. Kami kebetulan saja bertemu ketika dia dalam keadaan terluka dan akan dibunuh oleh Mao. Wanita yang telah tewas itu. Dia menuding ke arah tumpukan jenazah yang terbakar. Melihat seorang kakek terluka tak berdaya hendak dibunuh, aku lalu melindunginya. Aku tentu kalah oleh wanita itu kalau tidak diberi petunjuk oleh Dewa Bongkok. Kemudian kami melakukan perjalanan bersama dan beliau menurunkan ilmu-ilmunya kepadaku. Berapa lama engkau dilatihnya? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan dan engkau sudah sehebat itu? Tentu sebelumnya engkau telah memiliki kepandaian lumayan. Dan engkau mengenal wanita yang kau bunuh itu agaknya. Willy mengangguk. Aku pernah melihatnya, dia berjuluk Mao Xiaomoli, seorang penjahat wanita yang amat kejam. Bukan main, Willy, melihat usiamu tentu tidak lebih dari 19 tahun. Baru 18, Paman. Nah, masih amat muda remaja. Akan tetapi agaknya pengalamanmu di dunia Kang Ou sudah amat luas dan engkau memiliki kepandaian begini tinggi. Di manakah tempat tinggalmu dan siapakah orang tuamu? Ditanya demikian, tiba-tiba saja, Willy menutupi mukanya dan menangis. Teringat dia betapa dia hidup sebatang kara, betapa dia tidak mempunyai keluarga sama sekali, bahkan Mao Xiaomoli yang dulu dianggap sebagai bibi gurunya baru saja mati olehnya. Dan kekasihnya meninggalkannya, juga subonya agaknya membencinya karena dia keturunan pemberontak. Dan orang yang amat baik kepadanya, kakek berlengan buntung yang ternyata kakek gurunya juga, itu baru saja meninggal dan kini, jenazahnya masih dimakan api. Siapa tidak akan menjadi sedih mendengar pertanyaan itu? Apalagi yang mengajukan pertanyaan adalah orang yang diharapkannya menjadi ayah mertuanya akan tetapi yang tadi mengeluarkan caci maki kepadanya. Makin diingat, makin sedih hatinya, dan dia menangis sampai mengguguk. Sumahan memandang dengan wajah berseri. Benar-benar serupa dengan lulu gadis ini, bukan wajahnya yang mirip, melainkan wataknya, begitu mudah menangis. Dia merasa kasihan sekali karena dia dapat menduga bahwa tentu terjadi hal-hal yang hebat atas diri gadis ini, hal-hal yang membuat hatinya merasa sengsara dan berduka. Akan tetapi dia tahu bahwa kalau seorang wanita menangis karena duka, biarkanlah dia menangis, jangan ganggu, jangan hibur karena selama air matanya belum habis ditumpahkan, hiburan-hiburan bahkan akan makin memperpanjang kesedihannya. Setelah tangisnya reda, dan menyusuti air mata, bahkan mengeringkan hidung yang menjadi berair karena tangis, begitu saja dengan sapu tangan di depan Sumahan tanpa malu-malu sebagai seorang gadis yang terbuka dan polos sehingga malah jauh daripada menimbulkan jijik. Willy lalu berkata, suaranya masih terisak. Aku sudah tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai sanak keluarga, tidak mempunyai tempat tinggal lagi, Paman. Dan harap jangan tanya siapa orang tuaku, karena hal itu hanya membikin hatiku makin sengsara saja. Sumahan mengangguk-angguk. Agaknya hatimu menderita penasaran besar, Willy. Katakanlah siapa yang membuatmu penasaran, dan aku berjanji akan membantumu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memberi penerangan dalam kegelapan hatimu. Benarkah, Paman? Tiba-tiba Dara itu mengangkat mukanya memandang dan ada senyum di bibirnya, dan mata berseri, biarpun masih ada 2 titik air mata yang baru saja turun ke atas pipinya. Sungguh tiada bedanya dengan Lulu. Sumahan membayangkan Lulu ketika masih muda, persis seperti Dara ini, mudah menangis dan mudah tertawa. Mengapa Paman hendak membantuku sekuat tenaga? Apakah untuk membalas bantuanku kepada Paman tadi ketika Paman dikeroyok orang jahat? Tidak, Willy. Andai kata engkau tidak pernah membantuku sekalipun, aku akan tetap membantumu dengan sungguh hati. Mengapa, Paman? Mengapa Paman demikian baik kepadaku? Sepasang mata itu seperti hendak menembus ke dalam dada dan suaranya penuh desakan. Karena aku suka kepadamu, Willy. Engkau mengingatkan aku akan istriku Lulu di waktu dia masih semuda engkau. Tiba-tiba kedua pipi Dara itu menjadi merah sekali dan agaknya dia menjadi gugup, dan untuk menutupi kegugupannya itu dia berlari mendekati tempat pembakaran jenazah Dewa Bongkok dan menambah kayu kering pada api yang masih berkobar itu. Setelah mereka duduk kembali di tempat yang sejuk, cukup jauh dari tempat pembakaran itu agar jangan terlalu terserang oleh bau yang keras dari jenazah yang terbakar itu,
Willy berkata. Tidak ada sesuatu yang perlu bantuanmu, Paman. Aku hanya bingung kemana aku harus mencari murid Dewa Bongkok untuk menyerahkan abu jenazahnya. Aku akan menemanimu dan membantu mencari, Kau Kok Chu, Willy. Setelah apa yang terjadi tadi, dan selama Ngooke masih berkeliaran, tentu akan berbahaya sekali kalau engkau melakukan perjalanan seorang diri saja. Memang kepandaianmu hebat, akan tetapi mereka berlima itu merupakan lawan yang amat tangguh. Dengan kepandaian kita berdua, kukira kita akan dapat menanggulangi mereka. Juga aku perlu pergi ke selatan lagi untuk mencari 2 orang putraku. Jadi Paman tidak kembali ke Pulau Es? Sumahan menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Pulang tanpa disertai putra-putraku, aku tentu akan menghadapi 2 orang wanita yang marah persis engkau. Jantung di dalam dada Willy berdebar tegang. Hampir dia bertanya siapakah Lulu itu? Ibu kandung Qian Bu atau Qian Li? Akan tetapi, tentu saja dia tidak berani bertanya, karena dengan demikian berarti dia akan membuka rahasia dirinya. Mereka harus menanti sampai sehari penuh dan menjelang malam, barulah pembakaran jenazah itu selesai. Abu jenazah Seetian Hoatsu, Durganini, Mao Xiao Moli dan 5 orang cebol dikubur di bawah sebatang pohon oleh Sumahan, sedangkan abu jenazah Dewa Bongkok dibungkus kain oleh Willy, kemudian digendongnya di punggung. Malam itu juga Sumahan dan Willy melakukan perjalanan menuju ke selatan, melintasi gurun pasir dalam cuaca terang bulan yang amat indah. Mereka berhenti di dalam hutan di seberang gurun pasir itu, membuat api unggun dan beristirahat. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Willy telah menghidangkan panggang ayam hutan untuk Sumahan. Sumahan tersenyum dan mengelus jenggotnya, memandang kepada darah itu dengan sinar mata penuh kasih sayang. Terima kasih, anak yang baik. Kau makanlah daging ayam itu. Kenapa, Paman? Aku sengaja menangkap dan memanggangnya untuk Paman. Sejak kemarin Paman tidak pernah makan, tentu lapar. Nah, silakan, lumayan untuk sarapan pagi, Paman. Terima kasih, engkau memang baik sekali. Akan tetapi sayang, aku tidak pernah makan daging lagi selama beberapa tahun ini, Willy. Kau makanlah sendiri, aku tidak biasa makan daging. Kalau begitu, biar ku carikan sayur-sayur untuk Paman, dan sebelum pendekar itu sempat mencegah, darah itu telah meloncat dan lari pergi memasuki hutan. Sampai lama dia pergi dan akhirnya dia datang kembali membawa banyak sekali buah-buahan dan sayur-sayuran yang dapat dimasak. Nah, ini buah-buah segar, Paman. Sayang tidak ada tempat untuk memasak sayur-sayuran ini. Tidak apa, buah-buahan ini cukuplah. Mereka lalu makan. Sumahan makan buah-buahan segar dan Willy makan panggang daging ayam. Mereka makan sambil bercakap-cakap. Paman, mengapa Paman tidak makan daging? Apakah karena agama yang Paman anut melarang Paman makan daging? Tidak, Willy. Lalu mengapa? Apakah Paman menjalani kehidupan suci, sehingga tidak mau makan barang berjiwa? Sumahan tersenyum lebar. Apakah kalau tidak makan barang berjiwa itu lalu menjadi suci? Tidak, Willy, bukan untuk menjalani kehidupan suci. Lalu untuk apa, Paman? Gadis ini benar-benar keras hati dan belum puas kalau belum dijawab pertanyaannya. Persis Lulu. Bukan untuk apa-apa, anak baik. Hanya aku melihat bahwa makan sayur dan buah saja lebih baik untuk diriku lahir batin, karena itulah aku tidak makan daging. Dan sekarang aku telah terlanjur tidak suka, jadi, aku tidak memaksa diri yang tidak suka. Nah, puas sudah. Willy terbelalak, akan tetapi lalu mengerti maksud pendekar kaki buntung itu dan baru dia merasa bahwa dia terlalu mendesak. Maaf, Paman. Aku sudah puas. Paman jujur, tidak seperti orang-orang yang ingin disebut suci dan pura-pura tidak mau makan daging, padahal kalau melihat orang makan daging dia mengilar. Sumahan tertawa mendengar ucapan ini. Makin lama mereka melakukan perjalanan bersama, makin suka dia kepada Willy dan di dalam hatinya dia merasa menyesal mengapa putra-putranya tidak mencari jodoh seperti darah ini. Mengapa mereka, menurut berita dari mulut Imkan Mooke, malah tergila-gila kepada anak seorang pemberontak? Gila benar. Diam-diam dia mengambil keputusan untuk mengambil darah ini sebagai mantu, entah dijodohkan dengan Qian Bu atau dengan Qian Li. Akan tetapi sebaiknya dengan Qian Li, karena Qian Li orangnya pendiam dan tenang, cocok kalau mendapatkan seorang istri seperti ini lincahnya.
Seperti dia dengan Lulu. Kian buataknya keras, kalau bertemu gadis ini, sama kerasnya, kelak bisa menimbulkan keributan. Ah, bagaimanapun juga, dia harus mengambil darah ini sebagai mantunya. Beberapa pekan kemudian, mereka melewati tembok besar. Bukan hanya Sumahan yang amat tertarik dan suka kepada darah itu, sebaliknya Willy juga amat kagum kepada pendekar ini. Demikian tenang, demikian bijaksana, demikian kuat, dan demikian gagah perkasa, penuh pengertian. Akan tetapi, hatinya masih terasa sakit kalau dia teringat akan pandangan Qian Li dan juga pendekar sakti ini terhadap dirinya dengan mengingat keturunan orang tuanya. Willy dapat menduga bahwa gurunya dan suaminya tentu masih berada di selatan. Setelah suami gurunya, Cao Kok-chu, murid dari Dewa Bongkok itu berhasil menyelamatkan keluarga Jenderal Cao Liang yang tertawan dalam benteng, tentu dia akan mengatur keluarga yang telah ditinggal mati ayahnya itu. Dan karena kabarnya keluarga itu telah diusir dari kota raja secara halus, maka tidak mungkin kalau keluarga itu kembali ke kota raja, tentu ke kampung halaman dari mana keluarga kau berasal. Dan dia akan mencari ke sana. Akan tetapi semua ini tidak dia beritahukan kepada pendekar super sakti yang diam-diam juga ingin lebih dulu mencari putranya untuk diperkenalkan dengan darah pilihannya ini. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali mereka tiba di persimpangan jalan. Menurut pengetahuan Willy yang pernah mendengar penuturan Subonya tentang kampung halaman keluarga Jenderal Kao, mestinya mereka mengambil jalan yang kanan, yang menuju ke Kanglam di mana keluarga Kao berasal. Akan tetapi Sumahan ingin mengambil jalan yang kiri. Karena Willy ingin cepat-cepat menyerahkan abu jenazah itu kepada suami gurunya, maka dia membantah dan bertanya. Mengapa Paman hendak mengambil jalan itu? Apakah Paman sudah mempunyai petunjuk bahwa kesanalah kita harus mencari murid Dewa Bongkok? Sumahan menarik napas panjang. Jangan khawatir, Willy. Mencari Cao Kok-chu boleh nanti saja dan aku serta anak-anakku pasti akan membantumu. Aku ingin lebih dulu menemukan putra-putraku, baru kami akan membantumu mencari si naga sakti, gurun pasir itu. Ah, urusan kematian Dewa Bongkok merupakan urusan yang amat penting bagi muridnya, Paman. Kenapa Paman tergesa-gesa hendak mencari putra Paman? Karena aku hendak memperkenalkan engkau kepada mereka, anak yang baik. Willy terbelalak memandang wajah yang berseri lembut itu. Mengapa? Apa maksudnya Paman hendak memperkenalkan aku kepada mereka? Pendekar itu menarik napas panjang lalu duduk di tepi jalan itu. Kau duduklah, Willy, dan dengarkan kata-kataku. Gadis itu memandang heran lalu duduk di depan pendekar itu, di atas sebuah batu bundar. Willy, semenjak berkenalan denganmu, bahkan semenjak melihat engkau dengan gagah perkasa melawan musuh-musuh yang tangguh itu, kemudian setelah melakukan perjalanan bersamamu, terus terang saja timbul rasa suka yang mendalam di hatiku. Engkau makin mengingatkan aku akan istriku ketika dia masih muda. Maka, semenjak beberapa hari ini, aku telah mengambil keputusan hati untuk mengambil engkau sebagai mantuku. Ah! Willy terbelalak memandang, jantungnya berdebar tegang. Maafkan, nak, bukan aku ingin lancang dan memandang rendah kepadamu. Akan tetapi mengingat bahwa engkau tidak mempunyai orang tua atau sanak keluarga lagi, maka aku bicara begini terus terang kepadamu. Aku yakin bahwa engkau cocok sekali untuk menjadi istri Qian Li, putraku. Sumahan tidak melanjutkan kata-katanya karena terkejut melihat darah itu meloncat bangun seperti disengat ke labang pantatnya. Darah itu berdiri dan memandang kepadanya dengan muka merah sekali, kemudian terdengar dia berkata, Paman, aku telah mendengar percakapan Paman dengan Lo Cianpui Dewa Bongkok tempo hari. Bukankah putramu itu telah mempunyai seorang kekasih? Kini Sumahan juga bangkit berdiri dan mengepal tangan kanannya. Tidak. Aku akan memutuskan hubungan yang tidak tepat itu. Mengapa? Mengapa tidak tepat, Paman? Sumahan tidak dapat melihat betapa suara darah itu agak gemetar, karena dia sendiri sedang marah memikirkan keadaan puteranya. Dia harus memutuskan hubungan itu dan menikah denganmu. Aku yakin bahwa aku akan dapat menyadarkan Qian Li, bahkan menurut Dewa Bongkok, dia pun sudah sadar dan telah meninggalkan gadis anak si jahat Hek Tiao Lomo dan keturunan pemberontak rendah itu. Sepasang mata majikan Pulau Es ini bersinar-sinar penuh kemarahan. Dia merasa terhina kalau harus menjadi besan orang-orang seperti penjahat dan pemberontak itu. Dan terjadilah hal yang aneh, yang membuat pendekar super sakti berdiri terbelalak memandang gadis itu. Willy berdiri tegak,
Kedua tangannya bertolak pinggang, mukanya merah padam dan kedua matanya basah akan tetapi mengeluarkan sinar kemarahan yang berapi-api, yang ditujukan kepadanya. Bagus sekali, Paman. Baru saja beberapa hari yang lalu Paman memberi kuliah kepadaku bahwa kita tidak boleh membenci orang yang telah mati betapapun jahatnya dia, dan kini Paman memperlihatkan kebencian kepada Kimbo Usin dan keluarganya yang telah terbasmi dan binasa semua sebagai keluarga pemberontak. Apakah Paman sendiri di waktu mudanya tidak pernah memberontak? Pemerintah Manchu sekarang ini, ketika pertama kali menyerbu ke selatan, bukankah mereka pun pemberontak? Dan Paman juga membenci Hektiaulomo, karena dia itu ketua Pulau Neraka. Lupakah Paman bahwa istri Paman sendiri, Bibi Lulu itu, ibu kandung dari putramu Qianli itu, pernah pula menjadi pemberontak dan juga menjadi ketua Pulau Neraka? Apa hubungannya anak dengan kejahatan atau pemberontakan atau penyelewengan orang tuanya? Mengapa anaknya diikutkan bertanggung jawab dan kebagian nama buruk yang harus Paman benci pula? Adilkah itu? Benarkah itu? Layakkah itu bagi seorang pendekar sakti seperti Paman ini mempunyai jalan pikiran yang demikian picik, dangkal dan tidak adil? Wajah Sumahan menjadi pucat, kemudian merah kembali. Tergagap-gagap dia berseru. Willy, kau. Willy membanting-banting kaki kanannya, demikian kerasnya sampai tanah di sekitar tempat itu terguncang. Sudahlah. Aku tidak sudi berjodoh dengan anak Paman yang mulia dan setinggi langit itu. Aku adalah anak pemberontak, anak penjahat, sebaliknya Paman dan keluarga Paman adalah keluarga langit. Sudahlah. Dia terguguk menangis dan melarikan diri secepatnya pergi meninggalkan Sumahan yang berdiri melongo. Hatinya mendorong untuk mengejar, akan tetapi dia teringat dan tidak jadi menggerakkan kakinya. Gadis seperti Willy ini, seperti juga Lulu dahulu, tidak mungkin ditundukkan dengan bujukan atau paksaan. Sudahlah, dia sendiri yang bersalah. Pendekar ini tersenyum. Sudah setua, ini masih begitu tolol. Tentu saja. Tentu saja Willy adalah gadis yang dicinta oleh Qianli itu, gadis anak angkat Hektiaulomo, putri kandung mendiang Kimbo Usin. Mengapa dia begitu bodoh? Gadis itu datang bersama Dewa Bongkok, bahkan telah menjadi murid Dewa Bongkok dan Lo Qianwei itu datang untuk membicarakan urusan perhubungan gadis itu dengan Qianli. Pantas saja gadis itu dahulu lari sambil menangis ketika mendengar dia mencela gadis itu sebagai keturunan penjahat dan pemberontak. Seperti disambar halilintar, pendekar sakti ini sadar. Dia seperti dihadapkan sebuah cermin besar di mana dia memandang kepada dirinya sendiri, melihat betapa dia masih dikuasai oleh watak sombong, ingin mengangkat diri dan keluarga sendiri, mempunyai gambaran yang amat agung terhadap keluarga sendiri yang pada hakikatnya perluasan dari diri sendiri pula, sehingga dia memandang rendah kepada golongan lain, terutama yang dianggapnya hina seperti penjahat dan pemberontak. Dan gadis dengan kemarahannya yang khas seperti Lulu itulah yang menyadarkannya. Sampai berjam-jam lamanya Sumahan berdiri seperti patung di tempat itu, tak pernah bergerak akan tetapi mata batinnya mengamati dirinya sendiri dan dia merasa malu, malu sekali. Betapa Lulu akan marah sekali kalau mendengar akan sikapnya selama ini. Dan kenapa Qianli juga memandang rendah kepada gadis yang menjadi kekasihnya itu setelah mendengar bahwa gadis itu anak pemberontak? Mengapa Qianli setolol itu? Setolol dia? Apa hubungannya seorang anak dengan penyelewengan orang tuanya? Mereka adalah manusia-manusia lain yang hanya kebetulan saja dihubungkan sebagai ayah dan anak. Akan tetapi, bukankah ayah dan anak merupakan dua orang manusia yang memiliki pikiran sendiri, hati sendiri, kesadaran sendiri, selera sendiri? Sadarlah kini Sumahan. Sadarlah dia bahwa selama ini, dialah yang kehilangan kewaspadaan sehingga tanpa disadari dia bersikap yang tidak benar. Sikap dan perbuatan yang tidak benar hanya dilakukan oleh manusia yang pada saat itu tidak sadar. Apabila manusia sadar setiap saat, waspada setiap saat memandang dirinya sendiri, setiap gerak-gerik badan dan batinnya sendiri, tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Karena, setiap perbuatan yang tidak benar itu pun akan nampak olehnya dan karenanya tentu tidak akan dilakukannya. Kewaspadaan bukanlah suatu hal yang boleh dilakukan sekali waktu atau pada waktu-waktu tertentu saja. Kalau dilakukan berselang-seling, maka terjadilah apa yang kita lihat dalam kehidupan manusia ini. Di waktu tidak waspada, melakukan dosa, setelah sadar dan waspada, menyesal dan minta ampun, bersumpah tidak akan lagi melakukan perbuatan itu.
Kemudian, dalam keadaan tidak sadar lagi, diulanginya perbuatan itu, lalu sadar dan minta ampun lagi. Demikianlah kita terseret ke dalam lingkaran setan yang tiada habisnya. Kewaspadaan harus selalu ada pada kita setiap saat, timbul dari pengamatan setiap saat, timbul dari perhatian sepenuhnya yang kita curahkan terhadap diri sendiri dalam saat apapun, selagi melakukan atau mengatakan atau memikirkan apapun. Pengamatan penuh kewaspadaan, penuh perhatian inilah kesadaran. Kalau kita membiarkan diri kosong tanpa kewaspadaan, maka iblis berupa pikiran yang selalu mengejar kesenangan akan masuk dan menyeret kita kepada kesesatan. Waspada dengan pengamatan tanpa pamrih ingin mengubah. Waspada dengan pengamatan tanpa adanya si aku yang mengamati, karena si aku adalah yang diamati pula. Waspada terhadap si aku, pikiranku, kedukaanku, kemarahanku, kebencianku, waspada terhadap semua ini tanpa ingin mendapatkan apapun. Inilah satu-satunya yang dapat menimbulkan pengertian. Lebih dari 3 jam pendekar sakti itu berdiri seperti patung. Kemudian dia tersenyum, sama sekali tidak marah oleh sikap dan kata-kata Willy tadi. Bahkan dia berterima kasih, karena darah remaja itulah yang telah menggugahnya dari mimpi yang membawanya kepada kesesatan. Betapa dia telah memberi kuliah kepada Willy, seperti dikatakan darah itu, tentang tidak membenci orang jahat sekalipun yang sudah mati, namun sikapnya menentang hubungan putranya karena si gadis itu anak penjahat dan pemberontak sudah merupakan suatu kebencian pula yang terselubung. Ah, betapa mudahnya memberi nasihat namun betapa sukarnya melaksanakannya sendiri. Ini semua takkan terjadi kalau dia selalu waspada setiap saat mengamati diri sendiri, sehingga dia akan waspada ketika memberi nasihat, waspada pula ketika berbuat. Akan kucari Qian Li, akan kubereskan semua yang tidak benar selama ini, katanya kepada diri sendiri dan di lain saat pendekar sakti itu telah berkelebat pergi, mempergunakan ilmunya untuk berloncatan dan melakukan perjalanan cepat sekali. Dugaan Willy memang tepat. Setelah beberapa hari lamanya dia berputar-putar di daerah Kanglam, akhirnya dia dapat memperoleh keterangan di mana adanya keluarga Jenderal Cao Liang, yaitu di Dusun Lokjung di kaki sebuah bukit kecil yang sunyi. Cepat dia menuju ke dusun itu dan dari jauh dia sudah melihat Subonya sedang duduk di depan sebuah rumah yang cukup besar, bersama Cao Kok Chu dan juga Qin Liong. Bukan main girangnya hati Willy, akan tetapi di samping kegirangan ini dia pun merasa terharu karena dia membawa berita duka, dan juga tegang dan gelisah melihat Subonya, teringat betapa Subonya sudah tidak mau mengakuinya lagi sebagai murid karena dia adalah keturunan pemberontak. Encih Willy. Qin Liong yang masih mengenal darah yang dulu suka memondongnya dan mengajaknya bermain-main itu segera lari menyambut kedatangan Willy. Suami istri perkasa itu pun memandang. Willy merangkul dan memondong Qin Liong, lalu dia menghampiri suami istri itu, menurunkan Qin Liong dan tanpa terasa lagi air mata membasahi pipi Willy. Dia selalu menganggap Subonya sebagai pengganti ibu, akan tetapi mengingat betapa wanita di depannya yang amat dihormatinya, dikaguminya dan juga dicintanya itu kini tidak lagi mau mengakuinya sebagai murid, sungguh membuat hatinya terasa sedih sekali. Apalagi kalau dia teringat akan semua pengalamannya yang pahit. Dia lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan mereka. Dia tidak berani menyebut Subo atau Suhu kepada mereka, mengingat betapa Subonya telah mematahkan pedang dan menyatakan hubungan mereka sebagai guru dan murid telah putus. Tidak, dia tidak akan mengemis minta diakui lagi sebagai murid, bisik hatinya yang keras, kedatangannya bukan untuk itu, melainkan untuk menyerahkan abu jenazah. Sambil berlutut dan dengan muka menunduk dia lalu berkata, "Harap Tahiap dan Lihiap berdua sudi memaafkan aku kalau aku datang mengganggu." Tanpa diketahui oleh Willy, suami istri itu saling lirik ketika mendengar sebutan Lihiap dan Tahiap itu sebaliknya, dari Subo dan Suhu. Cao Kok Chu tersenyum pahit dan pandang matanya menegur istrinya, sedangkan Cheng Cheng kelihatan terharu, namun ditahannya dengan hatinya yang keras. Memang dia sudah menceritakan kepada suaminya bahwa dia memutuskan hubungan dengan Willy karena ternyata bahwa Willy adalah adik dari musuh mereka, yaitu adik dari Kim Chuian yang telah menculik Qin Liong, atau juga putri dari mendiang pemberontak Kim Bo Usin. Mendengar penuturan istrinya itu, Cao Kok Chu sudah mengingatkan istrinya bahwa tindakan istrinya itu terburu nafsu dan tidak adil, akan tetapi karena sudah terlanjur maka mereka berdua tak dapat berbuat apa-apa lagi. Dan kini, darah itu datang dengan sikapnya yang masih amat baik, datang-datang berlutut dan menyebut mereka Tahiap dan Lihiap. Sejenak mereka bertiga merasakan suasana yang sama sekali tidak enak,
Karena biasanya pertemuan antara mereka tentu amat menggembirakan karena Willy adalah seorang dara yang lincah jenaka dan yang selalu menggembirakan suami istri itu dengan sikapnya yang manja. Kini gadis itu berlutut dan menitikan air mata, menyebut mereka dengan sebutan seperti orang asing. Akhirnya Kok Chu memecahkan kesunyian yang tidak enak itu dengan berkata halus. Willy, tentu saja engkau tidak mengganggu. Kau bangkit dan duduklah dan ceritakan dengan tenang apa keperluanmu datang menemui kami. Willy bangkit dan duduk berhadapan dengan dua orang itu, dan ketika dia melirik ke arah wajah Cheng Cheng, dia melihat nyonya ini menunduk sehingga dia tidak tahu apakah nyonya itu masih marah kepadanya ataukah tidak. Betapapun juga, suasana ini amat tidak enak terasa olehnya, apalagi dia harus membawa berita yang amat tidak baik. Maka sukarlah baginya untuk bicara dan dia hanya mengelus rambut kepala Qin Liong yang kembali mendekatinya dan anak itu berdiri menyandar kepadanya. Enci Willy kenapa lama tidak datang dan bermain-main dengan aku? Nanti kita latihan silat, aku sudah mulai dilatih oleh ayah. Melihat sikap Willy, Kok Chu dapat menduga bahwa tentu ada urusan penting, maka dia lalu menyuruh puteranya itu masuk. Qin Liong tidak membantah perintah ayahnya. Setelah anak itu masuk, Kok Chu bertanya lagi. Nah, ceritakanlah keperluanmu, Willy. Sejak tadi Willy sudah menahan air matanya dan hanya beberapa tetes yang terlepas turun, akan tetapi kini mendengar pertanyaan itu, kembali dia berlutut di depan Kok Chu dan menangis, suaranya terputus-putus ketika dia bicara sambil menurunkan buntalan dari atas punggungnya. Su. Tai Hiap, aku datang untuk mengaturkan ini. Dia merasa lehernya tercekik dan hanya mengangkat buntalan itu dengan kedua tangan ke atas kepala sambil menangis. Teringat dia akan semua kebaikan Dewa Bongkok yang tidak hanya telah menurunkan ilmu-ilmu yang tinggi kepadanya, bahkan telah mengoperkan sinkang ke dalam tubuhnya. Apakah ini? Apakah isinya buntalan ini, Willy? Dan mengapa kau menangis? Tanya Kok Chu dengan hati merasa tidak enak. Abu jenazah. Willy berbisik dan kini Cheng Cheng menengok dan memandang penuh perhatian kepada darah itu dan kepada buntalan yang kini sudah diterima oleh suaminya. Kok Chu terkejut dan makin merasa tidak enak. Abu jenazah? Punya siapa? Abu jenazah Lo Cianpue. Penghuni istana gurun pasir. Ah! Kok Chu meloncat berdiri dan tubuhnya gemetar, buntalan itu masih dipegang tangan kanannya dan wajahnya agak pucat ketika dia memandang kepada buntalan itu, kemudian kepada Willy. Willy, hayo ceritakan yang jelas, bentaknya dengan suara mengandung getaran amat kuat. Tidak salahkah engkau bahwa ini abu jenazah suhuku, Gobi Bubeng Lojin atau Dewa Bongkok dari Istana Gurun Pasir? Willy menentang pandang mata Kok Chu dengan mata basah air mata. Tidak mungkin salah, karena aku sendiri melihat beliau tewas, dan aku bersama dengan pendekar super sakti yang menyempurnakan jenazahnya menjadi abu dan kubawa ke sini untuk kuserahkan kepadamu. Ah! Kedua kaki Kok Chu menggigil dan dia lalu cepat menaruh buntalan itu di atas meja. Kemudian dia menjatuhkan diri berlutut di depan buntalan abu itu. Suhu, ampunkan Tecu, karena terlalu memikirkan keluarga sendiri Tecu sampai melupakan Suhu dan tidak tahu bahwa Suhu telah meninggal dunia, ampunkan Tecu. Sebuah tangan yang halus menyentuhnya setelah beberapa lama dia berlutut tanpa bergerak dengan hati yang amat berduka. Dia menoleh dan ternyata istrinya juga sudah berlutut di sampingnya, dengan mata basah air mata. Sudahlah. Suhu sudah meninggal dengan tenang, tidak baik kalau terlalu disedihkan, lebih baik kita cepat mengatur meja sembahyang untuk beliau, kata Cheng Cheng. Sementara itu, Willy juga sudah berlutut di belakang mereka. Dengan bantuan beberapa orang anggota keluarga, diaturlah sebuah meja sembahyang dan abu itu lalu disembahyangi sebagaimana mestinya. Willy juga ikut sembahyang di depan meja abu itu, dan ketika dia berlutut dia berkata dengan suara sayu. Lo Cianpue, untuk yang terakhir kalinya aku menghaturkan terima kasih atas segala kebaikanmu kepadaku. Setelah dia bangkit, Kok Chu lalu mempersilakan dia duduk. Maaf, Tai Hiap, aku akan terus melanjutkan perjalanan dan tidak akan mengganggu lebih lama lagi, katanya sambil mengerling ke arah Cheng Cheng. Cheng Cheng tahu bahwa muridnya ini masih merasa tidak enak kepadanya, seperti juga dia merasa tidak enak. Dia pernah menyakitkan hati muridnya ini dan memutuskan hubungan, siapa kira kini anak itu malah berjasa dengan mengantarkan abu jenazah guru suaminya. Maka dengan suara lirih dia berkata,
Willy, kau duduklah dulu dan ceritakan tentang kematian Suhu. Benar, harap kau tidak kepalang dengan pertolonganmu, Willy. Engkau sudah bersusah payah mengantar abu jenazah Suhu. Sekarang ceritakanlah apa yang terjadi, bagaimana engkau dapat bertemu dengan Suhu dan bagaimana Suhu sampai meninggal dunia, apa pula hubungannya dengan pendekar super sakti, kata Kokcu dan memang suami istri ini amat tertarik untuk mengetahui semua itu. Willy menarik napas panjang. Memang dia harus menceritakan itu semua. Sambil menundukkan mukanya dia mulai bercerita secara singkat. Mula-mula aku bertemu dengan beliau ketika beliau dalam keadaan terluka parah sekali akan dibunuh oleh Mao Xiaomoli. Bagaimana beliau bisa terluka parah? Kokcu bertanya kaget. Beliau kemudian menceritakan bahwa beliau terluka karena secara curang dipukul dari depan dan belakang oleh Hek Hualokwi dan Hek Tiaolomo. Mereka berdua tewas akan tetapi, beliau sendiri terluka parah. Melihat beliau yang sudah tidak berdaya dan duduk bersila itu hendak dibunuh oleh Mao Xiaomoli, aku lalu mencegahnya dan melawan Mao Xiaomoli. Kau melawan bibi gurumu sendiri? Cheng Cheng bertanya, akan tetapi pandang mata suaminya membuat dia sadar bahwa dia masih dikuasai oleh kemarahan terhadap darah ini, maka dia lalu diam saja dan menundukkan muka. Willy melirik ke arah subonya itu dan menggigit bibir tanpa menjawab. Willy, harap kau suka lanjutkan. Kokcu berkata lembut. Kami berdua lalu melakukan perjalanan menuju ke gurun pasir di dataran Changpaisan untuk menyaksikan pertemuan antara pendekar super sakti dan Imkan Ngoukei. Selama dalam perjalanan itu beliau bersikap amat baik kepadaku. Sampai di sini Willy berhenti karena dia harus menyusut 2 butir air mata yang kembali mengalir turun. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari luar rumah. Apakah murid si Dewa Bongkok berada di dalam? Keluarlah menemui kami. Mendengar suara ini, sekali berkelebat Kokcu sudah meloncat keluar, diikuti oleh istrinya, dan Willy juga cepat meloncat keluar. Ternyata di pekarangan rumah itu telah berdiri Toa Okey dan Sam Okey, 2 di antara Imkan Ngo Okey yang paling lihai. Kau Kokcu mengenal 2 orang ini, apalagi Sam Okey yang dulu menjadi Koksu Nepal. Kalian 2 orang manusia iblis mau apakah datang mencari, murid penghuni istana gurun pasir? Bagus, kebetulan sekali engkau berada di sini. Dewa Bongkok telah mati, akan tetapi dialah yang menggagalkan kami ketika kami sudah hampir berhasil membunuh pendekar siluman. Karena itu, engkau muridnya harus menebus kesalahannya terhadap kami itu. Keparat. Teriakan ini keluar dari mulut Willy dan darah ini sudah mendahului Kokcu dan istrinya, langsung saja dia menerjang 2 orang kakek itu dengan pukulan yang dilakukan secara aneh, yaitu kaki kiri berlutut, tangan kiri di atas tanah dan tangan kanan memukul ke depan, ke arah 2 orang kakek sakti itu. Cuit! Des! Des! 2 orang kakek itu terkejut ketika melihat munculnya darah yang pernah melawan mereka secara aneh dan hebat membantu pendekar super sakti itu. Tak mereka sangka bahwa gadis luar biasa itu pun sudah berada di situ. Gadis itu adalah Willy, bekas tunangan Pangeran Nepal, anak dari Hek Tiaolomo yang dulu hanya terbatas saja kepandaiannya, akan tetapi yang kini memiliki kepandaian yang amat luar biasa. Kini Toa Okey dan Sam Okey tidak berani memandang rendah, cepat mereka menangkis dan akibatnya tubuh mereka terdorong mundur sampai terhuyung-huyung. Dan Willy sudah melayang lagi ke arah mereka, kini kedua kakinya bergerak, dengan tumit diangkat, berdiri di atas ujung jari-jari kaki, kedua lengan diputar sedemikian rupa dan dari kedua tangannya menyambar hawa pukulan yang mengeluarkan bunyi berdesingan seperti 2 batang pedang diputar. Toa Okey dan Sam Okey terkejut, cepat mereka pun mengerahkan tenaga dan menangkis sambaran 2 hawa pukulan dahsyat itu. Wut, bret, bret. 2 orang kakek itu meloncat jauh ke belakang, muka mereka pucat karena lengan baju mereka telah robek seperti digurat pedang pusaka, dan biarpun kulit lengan mereka tidak terluka, namun tahulah mereka bahwa darah itu benar-benar memiliki ilmu kepandaian yang amat luar biasa dan aneh. Menghadapi darah itu saja sudah berbahaya, apalagi kalau si naga sakti gurun pasir murid Dewa Bongkok yang lihai itu maju bersama istrinya yang juga lihai. Maka tanpa banyak cakap lagi keduanya lalu memutar tubuh dan melarikan diri. Sejenak Willy memandang dengan berdiri tegak, tidak mengejar, kemudian dia menoleh dan ketika melihat bekas subonya dan suami subonya memandang dengan mata terbelalak kepadanya, dia menarik napas panjang dan berkata lirih. Sayang aku tidak berhasil membunuh 2 manusia iblis itu.
Kok Chu sudah cepat melangkah maju dan memegang lengan Hui Li. Gerakanmu tadi. Tenagamu tadi. Ah, Hui Li, aku mengenalnya. Engkau telah mewarisi ilmu-ilmu itu dari mendiang suhu? Hui Li mengangguk. Beliau amat baik kepadaku, telah menurunkan ilmu-ilmu simpanannya dan juga telah mengoperkan sinkangnya kepadaku. Kalau begitu, engkau termasuk muridnya, engkau menjadi sumoiku. Hui Li menggeleng kepala. Aku tidak berharga untuk menjadi murid beliau dan aku tidak pernah diangkat murid. Aku tidak berani menjadi sumoimu, Tai Hiap. Kau lanjutkanlah ceritamu tadi, kata Kok Chu dan mereka lalu kembali duduk di ruangan depan di depan meja sembahyang Dewa Bongkok. Cheng Cheng kini memandang kepada bekas murid itu dengan mata kagum. Kami berdua tiba di dataran itu dan pendekar super sakti dikeroyok oleh 5 orang Imkan Ngookei. Kemudian muncul pula nenek iblis yang pandai sihir, dan pendekar super sakti terdesak hebat. Dalam keadaan amat berbahaya itu, Lo Cianpui Dewa Bongkok agaknya tidak dapat berdiam saja. Dalam keadaan terluka parah itu beliau lalu membantu pendekar super sakti sehingga pendekar Pulau Es itu terlepas dari bahaya maut, akan tetapi beliau sendiri. Beliau tewas dalam keadaan duduk bersila. Kembali Hui Li mengusap kedua matanya. Ah, jadi Imkan Ngookei yang menjadi biang keladi kematian suhu. Kalau tadi aku tahu. Ko Chu berkata. Teruskan, Hui Li, teruskan ceritamu. Setelah beliau tewas, pendekar super sakti mengamuk, akan tetapi terdesak oleh banyaknya lawan karena segera muncul Mao Xiao Moli dan 5 orang cebol yang lihai. Melihat Lo Cianpui itu tewas, aku menjadi marah dan aku lalu maju membantu pendekar super sakti. Aku berhasil membunuh Mao Xiao Moli dan 5 orang cebol, menggunakan ilmu yang kupelajari dari Lo Cianpui Dewa Bongkok, kemudian membantu pendekar super sakti menghadapi 5 orang dari Imkan Ngookei sehingga akhirnya mereka melarikan diri meninggalkan pendekar super sakti yang telah menderita luka-luka karena pukulan mereka. Dan mereka menyalahkan suhu dalam kegagalan mereka terhadap pendekar super sakti, kata Kok Chu. Dan memang suhulah yang menggagalkan mereka, dengan mewariskan kepandaian suhu kepadamu, Hui Li. Kemudian, kau membakar jenazah suhu? Pendekar super sakti yang melakukannya, aku membantunya, kemudian aku mengumpulkan Abu Lo Cianpui Dewa Bongkok dan kubawa ke sini untuk kuserahkan kepadamu, Tai Hiap. Ko Chu bangkit berdiri, memandang kepada Hui Li dengan mata kagum dan berterima kasih. Hui Li, aku amat berterima kasih kepadamu. Tidak keliru suhu memilihmu sebagai ahli waris ilmu yang dirahasiakan itu, bahkan kepadaku pun dia tidak menurunkan ilmu itu. Engkau baik sekali dan engkau patut menerima kasih sayangnya. Aku pun berterima kasih kepadamu, Hui Li, dan kau maafkanlah sikapku yang lalu. Suara Cheng Cheng ini membuat Hui Li memutar tubuh dengan cepat. Dia melihat Subonya telah berdiri dan memandang kepadanya dengan mata basah. Bukan main lega dan girangnya hati Hui Li, juga terharu sekali dan dia seperti mendapatkan kembali seorang ibu. Dia berlari menubruk Cheng Cheng sambil merintih dan menangis. Cheng Cheng menerimanya dalam pelukan dan sambil menyembunyikan mukanya di dada Subonya itu Hui Li menangis sepuas hatinya sampai sesenggukan. Subo. Ah, Subo. Mengapa semua orang membenciku? Mula-mula Subo yang meninggalkan aku karena aku anak pemberontak, lalu dia. Qian Li juga menghinaku dan meninggalkan aku. Setelah itu ditambah lagi. Pendekar super sakti juga mencaci maki anak pemberontak dan tidak menyetujui putranya berjodoh dengan anak pemberontak. Subo, apa salahku? Dia merenggutkan pelukan Cheng Cheng sehingga terlepas, lalu memegang kedua lengan Subonya itu, mengguncang-guncangnya penuh penasaran, dengan air mata bercucuran. Apa salahku, Subo? Apa salahku kalau ayah kandungku seorang pemberontak? Apa salahku kalau orang yang memeliharaku seorang penjahat? Apa salahku kalau Tuhan menentukan aku lahir dari keluarga pemberontak? Mengapa orang menyalahkan aku? Mengapa? Tangisnya menjadi-jadi karena dia teringat betapa Qian Li meninggalkan dirinya, dan dia kembali sudah berangkulan dengan Cheng Cheng yang juga ikut menangis bersama muridnya karena dia merasa amat kasihan dan terharu. Berbagai hal teringat oleh Cheng Cheng. Qian Li pernah jatuh cinta kepadanya dan cinta kasih itu gagal karena dia masih terhitung keponakan sendiri dari pemuda itu. Kini pemuda itu mempunyai hubungan kasih sayang dengan muridnya, dengan Hui Li. Apakah harus putus lagi? Tidak, sekali ini, kalau sampai putus, maka kesalahannya terletak pada Qian Li.
Setelah mencium pipi yang basah air mata itu, Cheng Cheng menghibur. Sudahlah, Willy, tenangkan hatimu. Aku sudah bersalah dan kau maafkanlah aku. Akan tetapi, mereka itu tidak boleh bersikap seperti itu kepadamu, sama sekali tidak patut. Kalau aku pada waktu itu marah kepadamu dan memutuskan hubungan, bukan hanya karena aku tidak suka mempunyai murid anak pemberontak, melainkan terdorong oleh kemarahan hatiku melihat engkau melindungi musuh yang telah menculik putraku. Akan tetapi kemudian aku mendengar bahwa mereka semua yang bersalah itu telah tewas, Enci tirimu Kim Chuyan, bersama suhengnya, dan juga Pangeran Leong Bianchu, semua telah tewas karena bentrok sendiri. Engkau tidak boleh disamakan dengan mereka, dan kalau sampai Paman Qian Li dan ayahnya menolakmu karena keturunan atau karena orang tuamu, biarlah aku yang akan menemui mereka dan menegur mereka. Willy memperoleh hiburan batin ketika Subonya kembali bersikap baik kepadanya. Dia tidak menolak ketika Cheng Cheng menyatakan hendak menyertainya mencari Qian Li dan memperbaiki kembali hubungan yang terputus itu. Willy tidak menolak karena dia pun tidak mempunyai orang yang dapat dipercayanya, dan Subonya ini dapat bertindak selaku walinya. Dia pun tidak putus harapan akan hubungannya dengan Qian Li, karena bukankah pendekar super sakti sendiri sudah menyatakan ingin mengambil dia sebagai mantu untuk menjadi jodoh Qian Li? Akan tetapi, pemuda itu harus melihat dulu kesalahannya, dan harus minta ampun kepadanya. Cheng Cheng minta kepada suaminya agar menanti dia di dusun keluarga kau itu bersama Qin Liong, karena dia ingin menyertai Willy mencari Qian Li. Kalau sudah selesai urusan ini, baru mereka bersama-sama akan kembali ke istana gurun pasir. Setelah memberi hormat kepada semua keluarga kau, Willy berpamit kepada Kok Chu dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Tai Hiap. Hus, engkau adalah sumoiku, mengapa menyebutku Tai Hiap?" Kedua pipi Willy menjadi merah karena jengah. "Ah, mana patut aku menjadi sumoimu? Biarlah aku menjadi murid Subo kembali." "Tentu Subo akan sudi menerimaku kembali menjadi murid, bukan?" kata Willy dengan manja kepada Cheng Cheng yang sudah berkemas untuk berangkat bersamanya. "Menjadi muridku? Ih! Sungguh tidak patut, tidak patut." Nyonya itu menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum. Willy tahu bahwa Subonya itu main-main, maka dia pura-pura kaget dan bertanya, "Mengapa tidak patut menjadi muridmu, Subo? Jangan menyebut Subo lagi kepadaku, anak nakal. Apa kau hendak mengejek aku?" "Tentu saja tidak patut, sama sekali tidak patut. Pertama, engkau telah menjadi murid suhu suamiku, maka engkau terhitung sumoiku, mana bisa menjadi muridku? Dan tentang kepandaian, engkaulah yang layak mengajar aku ilmu silat, mana pantas engkau menyebut Subo kepadaku? Kemudian, masih ada lagi. Engkau tidak patut menyebutku Subo, bahkan semestinya aku menyebutmu. Calon bibiku. Ingat, Suma Qian Li adalah adik sekandung dari mendiang ayahku, jadi dia adalah pamanku, maka apa yang harus kusebut kepada calon istrinya? Ih, Subo." Willy mencubit lengan Cheng Cheng dan mereka semua tertawa. Memang Willy selalu bersikap polos, lincah, jenaka dan tidak pernah mempedulikan tentang ikatan sopan santun yang kaku sehingga bebas saja baginya untuk bersenda gurau dengan Subonya yang usianya tidak terlalu banyak selisihnya dengan usianya sendiri itu. Maka berangkatlah dua orang wanita itu dengan wajah berseri karena kini, di samping Subonya, Willy memperoleh harapan baru. Dia berjalan sambil bercakap-cakap dan dia menceritakan semua hubungannya dengan Qian Li dengan selengkapnya, juga tentang sikap pendekar super sakti yang amat baik kepadanya, bahkan telah menyatakan ingin mengambilnya sebagai mantu untuk dijodohkan dengan Qian Li, dan betapa dia menjadi marah-marah dan meninggalkan pendekar itu ketika pendekar itu mencaci maki anak pemberontak. "Ai, kenapa engkau demikian keras kepala dan tidak mengaku saja bahwa engkaulah gadis itu kepada beliau?" Subonya mengomel. "Biar, Subo. Biar mereka itu tahu akan kesalahan mereka. Ya, engkau memang pendendam. Akan tetapi memang sebaiknya kalau orang yang keliru itu menyadari sendiri kekeliruannya, seperti kekeliruan sikapku kepadamu. Jangan khawatir, aku akan menegurnya dan kalau memang dia benar-benar mencintamu, tentu dia pun menderita sengsara sekarang ini." Mereka melanjutkan perjalanan dengan kepercayaan penuh kepada diri sendiri. Dugaan Cheng Cheng memang sama sekali tidak salah. Semenjak berpisah dari Willy, Qian Li mengalami penderitaan batin yang parah. Rasanya jauh lebih parah daripada ketika menderita karena kegagalan cinta pertamanya terhadap Cheng Cheng dahulu itu.
Dia merasa menyesal sekali akan kenyataan bahwa darah yang dicintanya sepenuh hatinya itu ternyata adalah keturunan dari pemberontak Kim Bo Usin. Betapa tidak akan hancur hatinya. Mana mungkin dia akan dapat berjodoh dengan anak pemberontak? Keluarganya selalu menentang pemberontak, bahkan kakaknya, Milana adalah seorang putri yang menjadi panglima dalam penumpasan pemberontak. Mana mungkin dia, putri dari majikan Pulau Es, pendekar yang amat terkenal sebagai seorang pendekar sakti yang gagah perkasa itu dan terkenal pula sebagai mantu kaisar sendiri, kini bermenantukan seorang putri pemberontak? Betapa dunia Kangou akan mentertawakan hal itu, dan sudah pasti keluarganya tidak akan menyetujui perjodohannya dengan anak pemberontak. Ah, mengapa nasibnya demikian buruk? Willy, untuk ribuan kalinya dia merintih, menyebut nama darah yang amat dicintanya itu. Tubuhnya menjadi kurus karena dia jarang makan dan jarang tidur, merantau tanpa tujuan lagi, tidak ingin pulang ke Pulau Es, akan tetapi juga tidak tahu kemana dia harus pergi. Mengapa Willy tidak menjadi anak orang biasa saja? Atau mengapa dia sendiri tidak menjadi anak orang biasa saja? Kalau dia anak seorang petani atau nelayan, atau bahkan anak seorang tokoh dunia hitam, tentu tidak ada halangan baginya untuk berjodoh dengan Willy. Makin diingat, makin terbayang-bayang wajah Willy yang cantik manis, sikapnya yang lincah jenaka dan manja, dan makin perih rasa hati Qian Li, membuat dia kehilangan gairah hidup. Mengapa cinta selalu mendatangkan derita sengsara dalam batin manusia? Mengapa demikian banyaknya kisah cinta yang berakhir dalam derita? Mengapa banyak terjadi cinta gagal sehingga tidak jarang berakhir dengan kematian dan kehancuran? Benarkah cinta demikian kejamnya mempermainkan manusia sehingga cinta itu seperti racun dalam madu yang manis, nampaknya saja membahagiakan namun pada akhirnya menyeret manusia ke dalam kesengsaraan dan penderitaan batin? Tidak mungkin. Bukanlah cinta kasih namanya kalau mendatangkan derita sengsara. Yang mendatangkan derita sengsara adalah keinginan manusia untuk senang. Bukan cinta kasih. Cinta kasih tidak mengandung pamrih untuk kesenangan atau kepuasan diri pribadi. Kalau mengandung pamrih seperti itu, maka bukanlah cinta kasih namanya. Kalau kita mencinta seseorang, maka sudah tentu kita ingin melihat orang itu berbahagia, tidak peduli kebahagiaannya itu ada sangkut pautnya dengan kita atau bukan. Cinta adalah ingin melihat orang lain bahagia, tanpa pamrih untuk diri sendiri. Bersambung ke bab 60. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.